Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Ardi Syaputra Pratama. Di konten kali ini saya akan membahas sedikit tentang multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, atau yang biasa disingkat MORA. Semuanya kita ke pembahasannya. Multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, atau biasa disingkat MORA, adalah sistem multi-objektif yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Nah, sejarah metode MORA. Metode MORA diperkenalkan oleh Brouwers dan Zapatkas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Brouwers pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Metode MORA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan Mandal, Sarkar, 2012. Metode ini memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan benefit atau yang tidak menguntungkan cost. Nah, keunggulan metode MORA. Keunggulan MORA sendiri diamati bahwa metode MORA sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seseorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu, juga metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode lain, metode MORA bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, berikut adalah langkah penyelesaian metode MORA. Metode MORA terdiri dari 5 langkah utama, yaitu pertama, menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Kedua, merubah nilai kriteria menjadi matrik keputusan. 3. Normalisasi dan optimasi atribut. Keempat, mengurangi nilai maksimax dan minmax. Kelima, menentukan ranking dari hasil perhitungan MORA. Menentukan nilai kriteria bobot dan alternatif. Di sini adalah menginputkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada suatu alternatif, di mana kriteria tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Yang kedua adalah merubah nilai kriteria menjadi matrik keputusan. Merubah nilai kriteria menjadi matrik keputusan. Semua nilai-nilai yang berada pada masing-masing kriteria direpresentasikan menjadi matrik keputusan. Ketiga adalah normalisasi dan optimasi atribut. Normalisasi pada metode MORA bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Selanjutnya, mengoptimasi nilai atribut dengan cara nilai normalisasi dikali nilai bobot. Yang keempat adalah mengurangi nilai maksimax dan minimax. Ukuran yang dinormalisasi ditambahkan dalam kasus maksimasi untuk atribut yang menguntungkan dan dikurangi dalam minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan. Atau dengan kata lain mengurangi nilai maksimum dan minimum pada setiap baris untuk mendapatkan ranking pada setiap baris. Jika dirumuskan maka akan menghasilkan seperti ini. Terakhir dan kelima adalah perankingan. Penentuan ranking dilakukan berdasarkan nilai terbesar dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada sebuah studi kasus, yaitu adalah pemilihan vendor catering yang akan dilakukan sebuah perusahaan roti di salah satu kota berikut. Sebuah perusahaan roti akan mengadakan tender pemilihan vendor catering yang diikuti oleh A1 Jayabaya Nusantara, A2 Catering Kasibundo, A3 Catering Masakan Juara, A4 Kedai Nusantara, A5 Catering Ibu Sulu. Dalam pemilihan ini memiliki beberapa kriteria pemilihan, yaitu C1 nilai kebersihan makanan, C2 nilai harga makanan, C3 nilai rasa makanan, C4 nilai ketepatan waktu,
pengiriman, dan C5 adalah nilai kelayakan jumlah porsi. Dalam C1 memiliki bobot 0,3, C2 0,2, C3 0,5, C4 0,10, dan C5 0,8. Pada tahap ini adalah menentukan nilai bobot dan termasuk kriteria. Yang kedua adalah membuat metrik keputusan. Cara membuat metrik keputusan adalah dengan menurunkan hasil dari sini dan akan dijadikan untuk seperti ini. Ketiga, matrik normalisasi. Cara membuat matriks normalisasi adalah tiap kriteria pada masing-masing alternatif dipangkatkan terlebih dahulu seperti ini. Ya, ini 6, 9, 5, 5, 7. 6, 9, 5, 5, 7. Kita pangkatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang ini. Nah, buat apa sih hasil yang ini? Hasil yang ini akan dibagi lagi ke tiap masing-masing alternatif atau kriteria untuk menghasilkan hasil yang seperti ini. Jika kita mau kemudian di 6 dibagi 14,670 sama dengan 0,408, kita genapkan 0,409. Kita lanjut. Sama setiap masing-masing kriteria kan kita jumlahkan sama seperti kriteria yang ini. Semua kriteria akan dijumlahkan dan dihitung dengan cara kriteria C1 sampai habis kriteria C5. 4. Hasil normalisasi. Hasil ini adalah hasil penjumlahan yang kita lakukan di masing-masing kriteria C1, 40409, 613, dan kita jadikan seperti ini, seperti kita membuat materi keputusan. Ini adalah hasil dari tiap masing-masing penjumlahan kriteria yang sebelumnya kita lakukan terlebih dahulu. Kita jadikan seperti ini. Selanjutnya adalah mengoptimasi nilai atribut. Mengoptimasi nilai atribut ini adalah nilai tiap kriteria dikali dengan nilai bobot. C1 adalah 0,3, C2 0,2, C3 0,5, C4 0,10, dan C5 0,8. Dan hasilnya akan seperti ini. Jika kita kalikan adalah 0,409 dikali 0,3 akan menghasilkan 0,122. Selanjutnya akan betul 0,613 dikali 0,3 akan menghasilkan 0,183. Begitupun seterusnya. Akan dilakukan perkalian tiap kriteria dan akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Hasil di bawah ini adalah hasil perkalian yang telah dikali tiap masing-masing nilai bobot. Selanjutnya adalah menentukan nilai Y menggunakan persamaan. Cara menentukan nilai Y menggunakan persamaan adalah nilai maksimax ditambahkan semua dan nilai minimum juga akan ditambahkan semua. Jadi, cara pengerjaan adalah nilai C1, C2, C3 yang merupakan nilai maksimum akan ditambahkan atau seperti 0,122 ditambah 0,14 ditambah 0,072 akan menghasilkan 0,298. Selanjutnya akan juga seperti itu. Hasil 0,639 didapat dengan cara 0,183 ditambah 0,13 ditambah 0,326. Seterusnya akan melakukan cara seperti itu. Sama dengan nilai minimum, nilai C4 ditambah nilai C5. Dengan cara 0,044
ditambah 1,113 akan menghasilkan 1,157. Seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nilai max min untuk menentukan ranking didapat dengan cara nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi 0,298 dikurang 1,157 akan menghasilkan minus 0,859. Selanjutnya akan menggunakan cara seperti itu juga. Jadi kalau seperti ini 0,639 dikurang 0,107 akan menghasilkan 0,532 dan akan menggunakan cara seperti itu juga. Selanjutnya menentukan ranking dari hasil perhitungan Moore. Dari perhitungan yang telah kita lakukan di atas ini bisa kita lihat dengan jelas seperti nilai alternatif A2 yaitu 0,532 adalah merupakan hasil tertinggi. Itu merupakan nilai harus. Dari perhitungan ranking yang di atas bisa dihasilkan bahwa Catherine Kasibundo mendapatkan rating teratas dan nilai tertinggi 0,532, sehingga dapat disimpulkan bahwa Catherine Kasibundo lah yang memenangkan vendor pembelian catering perusahaan. Melakukan rankingan akan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk metode Mora. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa lakukan di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih.